Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait menghimbau agar kita berhati-hati, agar kita berusaha untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh apa yang dikatakan COVID-19 atau virus corona, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan oleh masalah corona tersebut, termasuk ekonomi terpengaruh. Ya. Kemudian kita dianjurkan di dalam usaha, di dalam berikhtiar untuk menghindari corona, itu dianjurkan pertama kita disuruh melindungi diri dengan memakai masker. Kemudian kita dianjurkan untuk tidak membuat kerumunan-kerumunan, karena kerumunan-kerumunan itu merupakan basis penyebaran corona yang sangat efektif. Kemudian kita harus menjaga jarak, social distancing. Kemudian kita berusaha untuk mencuci tangan dengan antiseptik. Itu semua adalah merupakan usaha, ikhtiar sebagai kewajiban kita. Jadi saya agak tertawa geli tatkala saya mendengar orang mengatakan orang pakai masker itu takut sama corona. Seharusnya takut sama Allah, ngapain takut sama corona? Orang tidak berkumpul-kumpul, orang menjaga jarak, pendeknya orang yang melakukan upaya agar mencegah berkembangnya virus corona itu, dianggap orang nggak takut kepada Allah tapi takut kepada corona. Tapi ya, yang mengatakan seperti itu bukan nabi, orang biasa seperti saya. Tapi ini saya agak geli, kok seperti itu pandangannya terhadap masalah corona. Corona itu memang bukan ditakuti, itu wabah yang perlu dihindari. Jadi kalau ada orang pakai masker sehingga memang dampaknya itu luar biasa, sehingga masker di mana-mana habis karena diborong oleh massa, karena ingin menghindarkan dirinya, melindungi dirinya dari bahaya corona. Itu bukan karena dia itu takut sama corona dan tidak takut kepada Allah. Allah menjamin takdir kita, itu Dia yang menetapkan. Kita tidak tahu takdir apa yang akan menimpa kita. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, tapi kita itu diwajibkan untuk melindungi diri, karena memang di dalam kasih sayang seperti yang saya hitung tadi itu, kita punya kewajiban untuk hifdzun nafs, yaitu memelihara jiwa. Termasuklah kita itu melindungi dari bahaya corona. Jadi jangan dianggap kalau kita melakukan antisipasi untuk tidak terjangkit dengan virus corona itu kita takut kepada corona. Bukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya sakit, apa kita mesti nggak berobat? Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya kulidai dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi apakah kalau kita berobat berarti kita takut pada sakit? Masa Rasulullah mengajarkan kita berobat? Kalau berarti kita takut pada sakit, itu tidak mengurangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita berobat. Justru kita itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita itu memelihara diri dari bahaya yang mengancam kita. Nah, satu bukti contoh lagi, itu Rasulullah pernah mengatakan kepada Umar
kepada Ibnu Mas'ud, yang kemudian sampai kepada Umar, tentang wabah yang berjangkit di suatu negeri. Rasulullah mengatakan, apabila penyakit itu berjangkit atau wabah penyakit itu berkembang di suatu negeri, maka jangan kamu datangi negeri itu. Nah, kemudian dan barang siapa yang berada di negeri yang sedang terjangkit penyakit, dia jangan keluar dari negeri itu. Ini kan anjuran Rasulullah, ini kan anjuran dari Allah melalui lisan Rasulullah supaya kita itu menyelamatkan diri, memelihara diri. Nah, ini bukan perkara soal kalau nanti kamu masuk ke negeri yang sudah berkembang penyakit, kamu akan mati. Bukan persoalan itu. Tapi kita ini disuruh berikhtiar untuk menghindar dari hal yang sangat mungkin melanda diri kita. Nah, apakah Rasulullah mengajarkan orang itu takut kepada penyakit, tidak takut kepada Allah? Itu mustahil. Jadi jangan orang kita bodohi dengan hal-hal seperti itu. Pakai masker katanya dia takut kepada corona, melakukan ini takut pada corona, dianggap orang yang takut pada corona itu tidak takut kepada Allah. Ini pandangan yang perlu kita jelaskanlah. Jadi seharusnya tidak seperti itu. Karena yang saya katakan ini adalah saya kutip dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang layak, bahkan wajib untuk ditaati, wajib untuk diyakini. Nah, oleh karena itu, para saudara-saudara sekalian, ya kita nggak takut sama corona, kita tetap hanya takut kepada Allah. Tetapi corona itu harus dihindari, karena dengan tidak menghindari corona berarti kita tidak memelihara diri. Kalau kita tidak memelihara diri berarti kita lari dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam terutama. Karena kita punya kewajiban untuk hifdzun nafs, memelihara jiwa. Oleh karena itu, ini ada satu contoh juga. Teman saya suka sekali berkendaraan itu melawan arus. Nah, melawan arus. Dan dia gak pernah terjadi kecelakaan. Tapi ingat, berkendaraan melawan arus itu melanggar undang-undang pemerintah, yaitu melanggar undang-undang yang dibuat oleh ulil amri kita demi ketertiban, demi keselamatan masyarakat yang berlalu lintas di situ. Lantas bagaimana? Walaupun dia itu tidak terjadi kecelakaan, tapi dia sudah melakukan suatu kesalahan besar. Kenapa? Melanggar ketertiban, melanggar aturan yang ditetapkan oleh ulil amri untuk menjaga keselamatan diri kita masing-masing. Jangan bicara takdir, karena memang tidak terjadi takdir, dia itu celaka. Jadi bukan berarti kalau tidak celaka, perbuatan melawan arus itu benar. Seperti hanya tadi yang saya ceritakan pada yang pertama, ada tetangga saya yang bunuh diri, tapi dia tidak mati. Nah, bukan karena dia tidak mati, percobaan bunuh diri itu bukan perbuatan yang salah. Itu perbuatan yang salah. Jadi demikian, saudara-saudara, jangan berpikir konyol, apalagi berbuat konyol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.